Kasih itu memberi. Saya mulai dengan sebuah ayat di dalam Efesus pasal 2 ayat yang ke-10. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Jadi luar biasa ayat ini, dan Efesus itu memang bicara tentang gereja sebagai tubuh Kristus. Dalam ayat ini dikatakan bahwa kita sebagai orang percaya, kita ini memang sudah dipersiapkan, dipilih oleh Tuhan. Jadi kita menjadi orang percaya itu bukan karena kita mau, walaupun tentu respon kita juga menentukan. Tetapi kita harus mengerti bahwa itu adalah rencana kerelaan Tuhan. Dalam Efesus dipakai kata kerelaannya, His willingness, His pleasure to choose us. Untuk memilih saudara dan saya. Lalu untuk apa kita dipilih? Dikatakan untuk melakukan pekerjaan baik yang sudah dipersiapkan. Jadi Tuhan itu sudah mempersiapkan tugas pekerjaan yang baik yang saudara dan saya harus kerjakan. Nah, pekerjaan baik itu tentu banyak, tapi salah satunya yang ingin saya tekankan yaitu memberi. Itu sebabnya kita mau melihat tentang beberapa hal tentang memberi. Pertama, kita akan melihat dulu tentang prinsip-prinsip memberi. Jadi saudara-saudara, anak Tuhan itu identik dengan orang yang suka memberi. Dan saya berharap sidang jemaat, mari kita mempunyai roh ini. Roh yang suka memberi. Tapi memberi pun itu ada prinsip-prinsip yang harus kita perhatikan. Ada 4 prinsip yang saya temukan dalam Alkitab. Yang pertama, memberi harus dengan senyap. Nah ini. Tuhan Yesus ngomong kalau kita memberi, Tuhan Yesus bahkan mengatakan tangan kanan memberi, tangan kiri nggak perlu tahu. Tentu ini artinya nggak usah ngomong-ngomong, nggak usah wah dikumandangkan saudara-saudara ya. Jadi memberi itu kalau bisa diri kita sendiri yang tahu. Kalau tidak ya minimal istri, suami. Cukup, karena memberi itu untuk Tuhan. Dan dikatakan Bapakmu di tempat yang tersembunyi itu yang akan membalas memberkati. Jadi kalau kita memberi, kita lalu dipuji-puji orang, ya sudah itu berkatnya sudah kita terima. Tapi kalau orang tidak tahu, Bapak yang tahu, Bapak yang akan membalas memberkati. Yang kedua, memberi harus dengan rela. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan sedih hati atau karena paksaan. Kita memberi harus dengan kerelaan. Ojo mari memberi ketun, waduh aku ngasih kaken, tak minta balik. Jadi memberi itu beri dengan kerelaan hati kita. Tuhan itu senang kalau kita memberi dengan rela. Karena dia memberi anaknya yang tunggal itu dengan rela kepada kita. Makanya dikatakan beri menurut kerelaan hati, jangan dipaksakan. Yang ketiga, firman Allah mengajar juga memberi harus berdasarkan apa yang ada. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. According to what you have, proportional to what you have. Firman Tuhan mengajar kita memberi itu proportional. Jadi artinya apa proporsional itu? Kalau tidak ada jangan diada-adakan. Ini yang pertama saudara. Ada orang memberi, kepingin memberi lalu sampai utang-utang orang, ya itu tidak baik. Beri berdasarkan apa yang ada. Tetapi kalau ada jangan ngaku tidak ada. Nah ini saudara-saudara yang harus saudara juga mengerti. Kalau tidak ada jangan diada-adakan. Kalau ada jangan pura-pura tidak ada. Jadi beri dengan proporsional. Bukan masalah jumlah tapi juga masalah jumlah. Ayo. Gimana saudara menjelaskan? Bukan masalah jumlah. Memberi itu bukan masalah besar kecil, tapi juga besar kecil gitu Tuhan lihat. Seorang janda yang memberi cuma 2 logam kecil, kelinting-kelinting, Tuhan bilang dia memberi yang terbanyak. Bukan jumlahnya yang Tuhan lihat, tapi juga jumlahnya. Kenapa? Karena dia memberi keseluruhan dari nafkahnya. Nah ini silakan saudara renungkan sendiri.
Yang keempat, memberi dengan murah hati. Coba kita baca 2 ayat ini ya. Hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapakmu adalah murah hati. Matius 5 ayat 7, berbahagialah orang yang murah hatinya karena mereka akan beroleh kemurahan. Mengapa Tuhan kata harus dengan murah? Karena Tuhan sendiri itu murah. Bapa itu murah. Bapak kita di sorga itu murah hatinya. So itu Tuhan mau supaya anak-anaknya tentu ya. Anak harus menyentuh Bapak toh, juga punya kemurahan hati. Jangan sampai kita menjadi anak Tuhan yang medit, yang pelit, yang pahit. Anak Tuhan itu harus murah hati. Tentu perlu hikmat, itu pasti saudara. Tapi hikmat yang sungguh-sungguh hikmat. Jadi kita harus memberi dengan murah, dengan tangan yang terbuka. Ini beberapa prinsip memberi. Sekarang kita mau melihat lebih dalam lagi. Bagaimana firman Tuhan mengibaratkan orang yang memberi. Bagaimana firman Tuhan itu mengibaratkan sebuah korban pemberian itu. Yang pertama, orang yang memberi itu diibaratkan seperti orang yang berinvestasi. Perhatikan, investasi. Kita tahu banyak terjadi kerugian-kerugian karena salah menginvestasi. Salah karena apa? Karena tergiur. Karena itu semua itu harus logis dikatakan. Pemerintah mengatakan berinvestasi itu harus pakai logika, logis. Saudara menaruh uang saudara di sebuah perusahaan, di sebuah badan yang memberikan bunga yang tinggi, saudara harus berpikir. Gitu? Kalau enggak dia sendiri dapat dari mana? Mana ada perusahaannya mau rugi? Nggak mungkin bukan? Setiap perusahaan mau untung. Sekarang bunga bank berapa? Setahun. Kalau dia menjanjikan setahun sampai 20%, 10%, lebih tinggi dari bank, saudara harus berpikir, lalu orang ini usahanya gimana? Uangnya mau diputar di mana? Bagaimana dia mendapatkan keuntungan untuk membungai saya? Kan harus pikir. Nah, banyak orang kan tidak berpikir, saudara. Investasi cuma tergiur dengan bunga tinggi. Akhirnya tengah jalan menguap. Makanya mari kita juga sebagai orang percaya kita juga pinter, berhikmat, harus logis. Firman Tuhan mengatakan bahwa orang yang memberi itu, dia sedang berinvestasi. Berinvestasi di mana? Coba kita baca ayat berikut ini, saudara. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga. Di sorga ngengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Saudara mau berinvestasi, saudara harus sungguh-sungguh berpikir mau berinvestasi di mana sekarang. Tapi ada satu tempat di mana kalau saudara berinvestasi di situ, saudara tidak akan pernah rugi, yaitu di sorga dikatakan. Kumpulkanlah hartamu di sorga. Ada rumah di dunia, ada rumah di sorga. Rumah di dunia kalau dibandingkan dengan rumah di sorga seperti kemah saja yang sebentar dibongkar. Ada rumah di sorga, Tuhan jelas berkata, aku pergi ke sana untuk menyediakan tempat bagimu. Ada rumah. Pertanyaannya bagi kita, apa yang sudah kita kumpulkan untuk rumah kita? Perabotan apa di sana? Apa kita masuk kosong? Loh, enggak ada apa-apa nih. Jadi saudara-saudara, coba ini menjadi perenungan kita. Yesus sendiri berkata, kumpulkanlah hartamu di sorga. Di bumi ini, ngengat dan karat akan merusakkan. Semua akan satu saat akan habis. Apalagi kalau sudah lihat di dalam nubuatan firman Tuhan. Wahyu berkata bahwa satu saat Babel akan runtuh. Apa Babel itu? Saya artikan dan saya pikir saya tidak salah. Babel itu adalah sistem dunia, termasuk sistem perekonomian. Jadi uang yang kita simpan jangan kaget kalau satu saat tidak ada artinya. Saudara mau menyimpan dolar, saudara mau menyimpan apapun, satu saat semua tidak akan ada artinya. Habis semuanya. Saya tidak menakut-nakuti. Ini firman Tuhan. Babel akan runtuh. Sistem yang dibangun oleh manusia. Kejadian pasal 11. Manusia membangun sebuah menara untuk mencapai langit. Dan ini tetap terjadi. Saya sudah berkali-kali ngomong bukan? Kejadian itu menunjuk kepada Wahyu. Dan di Wahyu dijelaskan. Babel yang runtuh di kejadian 11. Runtuh secara fisik. Tapi di Wahyu runtuh seruntuh-runtuhnya. Semua yang dibangun oleh manusia ini. Semua akan hancur satu saat. Makanya kita harus berhikmat, mau investasi yang paling aman itu di sorga. Tapi saya tidak bisa memaksa. Saya juga tidak bisa memaksa diri saya sendiri. Itu semua pekerjaan Roh Kudus. Cuma saya beri pengetahuan ini, saudara. Kiranya Roh Kudus tolong kita semua.
Yang kedua, saudara, orang yang memberi itu sama seperti orang yang menabur. Tidak ada seorang petani yang menuai hasilnya, semua dikukut, dimakan habis, dijual habis. Tidak ada. Selalu ada yang disisihkan untuk apa? Dijadikan apa? Benih. Pasti dia pilih yang terbaik. Untuk apa? Ini benih. Supaya dia bisa menabur dan bisa menuai lagi. Dan hanya orang yang menabur yang akan menuai. Ini hukum alam. Semakin banyak yang kita tabur, semakin banyak yang kita tuai. Coba kita lihat ayat berikut ini. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Jadi saudara-saudara, firman Tuhan juga common sense, logis. Memang ada bagian-bagian yang harus kita percaya dengan iman, tapi ada banyak bagian yang tidak bisa lepas dari common sense. Jelas bukan? Mau menuai hasil banyak, ya menabur banyak. Kemudian dikatakan satu lagi ayat, Amsal 11 ayat 24 dikatakan, ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya. Ada orang yang menghemat luar biasa, namun selalu berkekurangan. Saudara-saudara, saya melihat orang yang sungguh-sungguh dengan kasih menabur. Tidak ada yang karena menabur lalu jatuh miskin. Firman Tuhan itu pasti digenapi. Sebab itu mari kita belajar untuk menabur. Dan masalahnya sekarang begini, kapan kita menabur? Ya toh? Ada yang berkata, wah nanti kalau saya sudah diberkati, wah nanti saya akan memberi ini untuk gereja. Ya, satu saat saya tahu ada seseorang yang berjanji demikian. Nanti kalau saya sudah diberkati ini, saya akan berikan segini untuk gereja. Tapi apa yang dia katakan tidak pernah terwujud. Makanya kalau kita mau menabur, saudara ya menaburlah, gak usah janji-janji lah. Menabur ya menabur. Nah coba perhatikan ayat berikut ini. Kapan kita harus menabur? Dalam kitab Kejadian ada sebuah cerita dikatakan di mana satu saat Ishak dia menabur dan dia mendapatkan hasil 100 kali ganda. Sehingga firman Tuhan mencatat Ishak makin hari makin kaya bahkan menjadi sangat kaya. Dan kalau saya perhatikan saudara, di mana dan kapan dia menabur? Dia menabur itu di tanah orang asing, di tanah orangnya Filistin, dan pada saat paceklik, pada saat kemarau panjang, pada saat kekeringan. Coba saudara baca Kejadian pasal 26, saudara tahu nanti. Tapi Tuhan berkata, tabur Ishak. Dan Ishak menabur dan dia mendapat hasil. Karena apa? Karena dia diberkati Tuhan. Haleluya. Dan saya percaya kita semua ada di bawah berkat. Amin. Anak percaya itu ada di bawah berkat. Berkat Abraham menyertai kita. Ishak juga, mengapa dia mendapatkan hasil? Karena ada berkat Abraham, berkat ayahnya menyertai Ishak sehingga dia menabur dan dia mendapatkan hasil yang luar biasa. Dan orang percaya itu ada di bawah berkat Abraham karena kutuk sudah ditanggung oleh Yesus Kristus di atas kayu salib dan berkat dia curahkan bagi kita yang percaya kepada namanya. So itu kalau Tuhan gerakkan ada kesempatan, taburlah. Dengan memperhatikan prinsip-prinsip yang saya sudah sampaikan tadi, 4 prinsip itu. Dan yang terakhir, orang yang menabur ibaratnya orang yang sedang mengadakan perhitungan hutang piutang dengan Tuhan. Di kitab Filipi, ternyata ada satu jemaat selama pelayanan Paulus yang mengadakan perhitungan hutang piutang dengan Paulus, yaitu jemaat Filipi. Saya bacakan saja. Dalam Filipi pasal 4 ayat 15. Kamu sendiri tahu juga, hai orang-orang Filipi, pada waktu aku baru mulai mengabarkan Injil ketika aku berangkat dari Makedonia, tidak ada satu jemaat pun yang mengadakan perhitungan hutang dan piutang dengan aku selain daripada kamu. Orang yang menabur itu seperti kita ini sedang mengadakan hutang piutang dengan Tuhan. Nah mungkin sudah berpikir, kita hutang apa? Coba perhatikan ayat berikut ini. Kita harus mengerti bahwa kita ini berhutang, saudara. Mungkin saudara protes dengan saya. Loh, saya hutang apa? Paulus berkata, aku berhutang. Paulus hutang apa? Enggak hutang apa-apa dia. Tapi dia bilang, aku berhutang kepada kamu. Tentu konteks yang dipakai di sini adalah berhutang Injil. Dan saya pakai konteks itu juga untuk menyatakan hal ini. Kita berhutang. Berhutang apa kita? Banyak, saudara. Berhutang kepada Tuhan. Kalau kita dikatakan bisa bekerja, ya toh, kita diberi kesehatan, kita diberkati oleh Tuhan, pekerjaan kita masih bisa jalan, kita harus mensyukuri. Kita mendapat perlindungan Tuhan. Kita ini sedang berhutang dengan Tuhan. Dan harus kita bayar itu. Cara membayarnya gimana? Ya, ada kesempatan kita memberi. Saya ingat pada sebuah cerita di dalam 1 Samuel 25. Seorang yang tidak menyadari kalau dia berhutang.
yang bernama Nabal. Satu saat Daud ketika dia sedang panen raya, Daud dan orang-orangnya datang ya mengucapkan selamat dan sebagainya. Daud waktu itu masih dalam pengembaraan. Dia cuma berdasarkan belas kasihan orang-orang. Dan dia datang kepada Nabal. Dan Nabal bilang, lu siapa? Aku gak utang apa-apa sama kamu. Pergi sana. Orang-orangnya Daud diusir begitu saja. Padahal saudara-saudara dia tidak menyadari bahwa orang-orangnya Daud itu yang selalu melindungi gembala-gembalanya Nabal ini. Sehingga dikatakan mereka tidak pernah kerugian, tidak pernah diserang oleh musuh, tidak pernah dirampas. Karena apa? Karena ada begitu banyak pasukan dari Daud yang melindungi. Dan Daud merasa terhina, dia marah besar, dia berencana untuk menghabisi Nabal seluruh keluarganya. Untung Tuhan cegah. Dan Tuhan sendiri yang berurusan dengan Nabal. Jadi kita harus menyadari bahwa semua berkat, kekuatan, kesehatan, dan segala yang Tuhan berikan kepada kita, itu bagaikan kita berhutang kepada Tuhan. Mari pada saatnya, pada kesempatan yang Tuhan beri, pada saat kita melihat orang yang membutuhkan, kita membuka tangan kita. Tolong, saya yakin ada saat-saat tertentu Tuhan akan berhadapkan kita. Ada orang-orang yang membutuhkan. Dan bersyukurlah, itulah kesempatan kita untuk membayar hutang. Di sisi yang lain, kita juga berpiutang. Makanya saya katakan ini masalah hutang piutang dengan Tuhan. Di satu pihak kita membayar hutang, tetapi di satu sisi saudara-saudara, ketika kita menolong orang-orang yang lemah, ketika kita memberi kepada orang-orang yang lemah, firman Tuhan juga berkata kita memiutangi Tuhan. Siapa Anda, siapa saya? Kok kita memiutangi Tuhan itu bagaimana? Tapi firman Tuhan berkata demikian saudara-saudara. Haleluya, luar biasa. Tuhan begitu, Tuhan itu senang dengan orang yang murah hati. Sampai ada ayat yang berbunyi demikian. Orang yang menaruh belas kasihan kepada orang miskin, kepada orang yang membutuhkan, kepada orang yang lemah, dia sedang memiutangi Tuhan. Dan saudara, tahukah Anda bahwa Tuhan itu tidak senang berhutang? Dengan lain kata, kalau kita memiutangi Tuhan, Tuhan pasti akan membalas memberkati. Amin, saudara. Tuhan akan kembalikan beserta bunganya. Sebab itu, saudara, luar biasa kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Kiranya Tuhan tolong kita bisa mendengar dan menerima dan mempraktekkan. Ada saat-saat kita harus memberi. Beri dengan sukacita, beri dengan rela, beri dengan murah. So itulah yang berkenan dan menyenangkan hati Tuhan. Haleluya. Masih ada satu ayat lagi. Mari kita baca bersama-sama ayat ini. Berilah dan kamu akan diberi suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu, sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.